Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, kita lanjut ke materi tentang turunan fungsi aljabar. Materinya yaitu ada di sini pengertian dari turunan. Turunan itu disebut juga dengan diferensial. Turunan adalah besaran yang berubah akibat adanya perubahan besar lainnya. Untuk simbol dari turunan yaitu f aksen x. Ada koma di atas, satu itu dibaca aksen ya. F aksen x. Atau bisa juga notasi turunan selain f aksen x yaitu dy per dx atau dfx per dx, sama aja. Tapi yang sering digunakan yaitu f aksen x dan dy per dx. Maknanya sama. Jika turunan tersebut ada beberapa ketentuan untuk yang diturunkan, yaitu ketika dia yang memiliki variabel x. Ketika yang diturunkan fx berarti setiap unsur yang ada variabel x-nya maka bisa diturunkan, namun ketika tidak ada variabel x atau dia hanya angka saja 0, 2, 5 gitu ya, nah itu dianggap tidak ada ataupun hasilnya adalah 0, jadi nggak perlu ditulis. Untuk rumus dari turunan itu poin yang ketiga ya. Di poin ketiga di sini ada fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah n dikalikan x pangkat n min 1. Turunan itu berarti pangkatnya diambil 1 itu, dikurang 1. Kemudian nilai pangkatnya berpindah ke depan, lalu pangkat berkurang 1 ya. Untuk contohnya, yang pertama yaitu tentukan nilai dari turunan fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Untuk x sama dengan 2. Caranya sebelum x-nya kalian ganti dengan angka 2, maka fx-nya kalian turunkan terlebih dahulu. 2x kuadrat min x plus 1. Berarti turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 2 dari variabel yang depan, dari koefisien yang depan, kemudian 2-nya lagi karena tadi dari turunan ya, berarti 2 pindah ke depan, maka pangkat berkurang 1. Kemudian kalau turunan dari x itu berapa? X kan di sini nggak ada koefisien atau koefisiennya 1, sedangkan pangkatnya juga 1. Berarti 1 dikalikan 1, karena di sini ada min, berarti hasilnya min 1. Kok yang satunya tiba-tiba hilang, Bu? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika dia tidak memiliki variabel berarti hasilnya adalah 0 ketika diturunkan. Maka 2 kali 2 itu adalah 4, x pangkat 2 diambil 1, berarti x pangkat 1 dikurang dengan 1. Yang diminta ketika x-nya 2 hasilnya berapa? Berarti kalau di sini fx berarti hasilnya yang belakang juga masih mengandung variabel x. Kalau x-nya diganti angka 2, otomatis setiap variabel x diganti dengan angka 2. Berarti 4 dikalikan 2 diambil 1. 4 kali 2 8, ambil 1, berarti hasilnya adalah 7. Untuk contoh yang kedua, tentukan hasil dari dfx per dx. Dari fx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 3. Sama ya, beda, hanya beda di simbol turunannya aja. Turunan dari x kuadrat, pangkat pindah ke depan, kemudian pangkat berkurang 1. N pindah ke depan, pangkat diambil 1, berarti n-nya adalah 2. 2x pangkat 2 diambil 1, berarti adalah 1. Turunan dari 4x berarti langsung 4. Karena di sini 1 diambil 1 berarti 0, x pangkat 0 itu adalah 1, x pangkat 0. Ditambah 3. 3-nya dia tidak memiliki variabel x, berarti hasilnya 0. Maka ketemulah di sini turunan pertamanya itu adalah 2x min 4. Untuk contoh yang selanjutnya, contoh yang ketiga,
fx sama dengan 2 per x pangkat 3. Dulu pas di kelas 1 tentunya kalian sudah mempelajari tentang perpangkatan ya. Ketika ada pangkat itu berada di bawah seper, dipindahkan ke atas, itu berarti pangkatnya berubah jadi negatif. Dan sebaliknya, ketika pangkat negatif sejajar dengan 2 atau di pembilangnya, maka untuk menjadikan dia positif itu adalah diturunkan jadi seper. Kita rubah dulu ya, sebelumnya kita rubah biar sejajar, nggak ada sepernya, biar nggak bingung. Maka x dipindahkan ke atas, x pangkat 3 positif pindah ke atas berarti jadi negatif. Ketemulah di sini fx-nya adalah 2x pangkat min 3. Turunan pertamanya gimana? Turunan pertamanya berarti 2 dikalikan min 3, berarti hasilnya di sini min 6. Kemudian x pangkat dikurang 1, min 3 min 1. Min 6x pangkat utang 3, utang lagi 1, berarti utangnya adalah 4. Jika nanti ada jawaban sampai sini saja berarti benar, tapi bisa lebih disederhanakan lagi. Pangkat tersebut bisa jadi positif, dirubah ke seperti soal yang tadi. Ini kan pangkatnya mula-mula positif, terus ini untuk mencari turunan dirubah jadi negatif. Nah, ini berkebalikan nih. Dari negatif kalian rubah menjadi positif, berarti min 6 per x pangkat 4 gitu ya. X pangkat 4 nya diturunkan. Contoh yang selanjutnya, di sini ada soal cerita sebuah mobil bergerak dinyatakan dengan persamaan S sama dengan T kuadrat plus 5T, di mana S dalam meter dan T itu dalam detik. Tentukan kecepatan sesaat pada saat T 2 detik. Persamaannya adalah T kuadrat plus 5T, maka VT-nya atau kecepatannya yaitu ketemulah di sini T kuadrat plus 5T. Turunan pertama dari V-nya tadi berarti 2T pangkat 2 min 1. Di sini langsung ibu tulis 2T aja karena pangkat 1 nggak ditulis. Turunan dari 5T yaitu adalah 5. Yang diminta ketika T berada pada 2 detik. Maka kita substitusikan T-nya dengan angka 2. Yaitu setiap ada variabel T, maka kalian substitusikan dengan angka 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 5, yaitu ketemulah kecepatannya 9 meter per detik atau sekon. Agar kalian lebih memahaminya, di sini ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan bisa dikumpulkan melalui WhatsApp. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.